Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Tahun ini kita sudah memasuki musim haji 2025 di mana jutaan jamaah calon haji sudah mulai tiba di Tanah Suci. Beruntung dan patut kita syukuri di tanah air bahwa biaya haji tahun ini bisa ditekan lebih murah atau turun harganya sekitar 4 juta rupiah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun mengapa Presiden Prabowo justru nampak tak puas dengan biaya haji yang dapat turun sebesar 4 juta rupiah ini? Akankah kemudian tahun depan biaya haji dapat kembali ditekan? Apa langkah yang kemudian harus dibahas dan juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Kami akan membahasnya dalam dialog di Apa Kabar Indonesia Malam bersama dengan saya Maria Segaf. Dan bersama saya Ken Ana pemirsa, kami juga akan menghadirkan informasi lainnya untuk Anda di mana Kapolres Belawan Sumatera Utara ini dinonaktifkan karena menembak seorang warga dan alasannya ini karena dirinya terdesak pada saat upaya menghambat terjadinya tawuran. Dan sejumlah kabar lain juga akan kami hadirkan untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, kami awali Apa Kabar Indonesia Malam hari ini dengan informasi kepolisian yang berhasil mengungkap penyalahgunaan LPG atau liquid petroleum gas yang bersubsidi di wilayah Karawang, Jawa Barat dan Semarang, Jawa Tengah. Penyalahgunaan LPG ini tercium pihak kepolisian setelah menerima laporan adanya kelangkaan LPG 3 kg di wilayah tersebut. Sejumlah warga Bali termasuk pecalang menolak kehadiran ormas di Pulau Dewata. Kehadiran ormas itu dinilai bisa meresahkan lantaran dianggap identik dengan premanisme. Kita kembali ke Jakarta pemirsa, di mana geng motor menyerang warga Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur pada Minggu dini hari. Ya, para pelaku merusak sepeda motor warga. Seorang wanita bahkan nyaris terkena sabetan senjata tajam dari salah satu pelaku. Pelaporan Jokowi ke Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu terkait dengan tuduhan ijazah palsu diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi semuanya. Jokowi menilai bahwa tuduhan ijazah palsu merupakan wujud hinaan yang merendahkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, aksi tawuran di Kota Belawan, Kota Medan semakin meresahkan warga. Mobil dinas Kapolres Pelabuhan Belawan bahkan diserang pelaku tawuran di kawasan Tol Belawan, Belawan Bahari. Buntut dari tewasnya satu warga saat terjadi tawuran, Kapolda Sumatera Utara membentuk tim khusus dan menonaktifkan Kapolres Belawan AKP Oloan guna mengusut kasus tewasnya seorang warga yang tewas usai ditembak oleh Kapolres saat Pemirsa, sementara itu mantan pejabat Mahkamah Agung Zaruf Rikar hari ini kembali menjalani sidang lanjutan kasus pemufakatan jahat pengurusan perkara vonis bebas Ronald. Kami ajak Anda pemirsa bergabung dengan rekan kami Leo Sibarani langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat malam Leo, bagaimana? Pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menilai bahwa desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah aspek. Isu soal tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo memasuki babak baru. Jokowi melaporkan 5 orang dengan pasal fitnah hingga pencemaran nama baik. Apa yang membuat Jokowi akhirnya mempolisikan mereka? Ya, dan apakah langkah hukum Jokowi juga akan bisa mengakhiri polemik tuduhan ijazah palsu yang tak tuntas-tuntas itu? Inilah ulas utas Jokowi melawan tuduhan ijazah palsu. Memasuki hari keempat penyelenggaraan ibadah haji 2025, suasana di Asrama Haji Pondok Gede terpantau ramai dipadati jamaah. Ya pemirsa, kita tahu bersama bahwa tahun ini memang biaya haji sudah dapat ditekan lebih efisien lagi, kurang lebih sekitar 4 juta rupiah. Namun mengapa Presiden Prabowo justru nampak tak puas dengan biaya haji yang mulai turun ini? Akankah kemudian tahun depan biaya haji dapat ditekan kembali? Bagaimana caranya? Kami akan membahasnya secara lengkap di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi untuk Anda. Untuk Anda pemirsa, kami akan menghadirkan informasi dari Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS yang kembali mengingatkan sejumlah pengusaha jembatan di Karawang, Jawa Barat untuk segera mengurus. Pemirsa, sebuah bengkel truk trailer dan peti kemas yang dijadikan sebagai ruangan kantor di Jalan Jayapura 1, Cilincing, Jakarta Utara hangus terbakar. Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS kembali mengingatkan sejumlah pengusaha jembatan di Karawang, Jawa Barat untuk segera mengurus izin resmi. Langkah ini penting guna memastikan seluruh jembatan aman dan layak dilintasi masyarakat. Baik pemirsa, kami akan ajak Anda untuk berbincang dengan Bapak Haji Endang, pengelola jembatan yang kemudian tengah menjadi polemik di Karawang, Jawa Barat. Assalamualaikum, selamat malam.
Kita beralih ke informasi lain pemirsa. One Pride MMA 86 yang berlangsung di Hall A Basket Senayan, Jakarta berlangsung seru dan menarik. Menghadirkan partai utama perebutan sabuk juara kelas terbang yang mempertemukan pemegang sabuk juara abadi, Suwardi sang becak lawu dengan pemegang sabuk juara interim, Aditya Ginting. Seorang warga pengunjung sebuah tempat hiburan malam di Samarinda, Kalimantan Timur tewas ditembak orang tak dikenal pada Minggu dini hari. Seorang warga pengunjung sebuah tempat hiburan malam di Samarinda, Kalimantan Timur tewas ditembak orang tak dikenal pada Minggu dini hari. Merasa dirinya terancam setelah menjadi korban pengeroyokan oleh teman-teman kosnya, seorang mahasiswa 19 tahun akhirnya melapor ke Polrestabes Palembang. Video penganiayaan dan pengeroyokan. Seorang suami di Goa, Sulawesi Selatan tega menganiaya istrinya yang sedang hamil 1 bulan. Diduga penganiayaan terjadi karena korban menolak bercerai dengan pelaku. Informasi tersebut pemirsa mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Saya Ken Ana. Dan saya Maria Segaf, kita berdua pamit pemirsa, tapi jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Fakta bersama dengan Kristanti Yosefa. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.